إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang tadi kita baca ada di surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 49 dan ke-50, di mana Allah berfirman, kabarkan kepada hambaku bahwa aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Dan juga aku ini maha keras siksa. Ayat ini sungguh menggembirakan, saudara, karena Allah memerintahkan agar yang pertama kali dikabarkan kepada umat manusia oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah tidak misalnya memerintahkan untuk mengabarkan aku ini maha keras siksanya? Atau mungkin dua sifat utama, aku ini maha penyayang lagi maha pengasih misalnya. Allah pilih maha pengampun. Di antara hikmah dari ayat ini yang pertama adalah Allah Sang Khalik, pencipta kita, pastilah mengetahui dan maha mengetahui bahwa jenis makhluk yang bernama manusia ini adalah makhluk yang besar potensinya untuk berbuat kesalahan. Pesan besar potensinya untuk khilaf dan berbuat dosa. Dan itu terbukti pertama kali ketika Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Beliau kemudian apa? Berbuat kesalahan. Maka bukan sebuah aib, bukan suatu hal yang buruk ketika seseorang itu berbuat salah, bahkan berbuat dosa. Namun kemudian yang dituntut oleh Allah adalah agar ketika kita berbuat kesalahan, segera mengakui, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membedakan antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah alaih. Sama-sama berbuat dosa, sama-sama berbuat salah. Tapi sikap setelah berbuat salah itulah yang membedakan. Ketika Nabi Adam kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyatakan, kenapa engkau mendekati pohon itu sedangkan aku sudah katakan jangan sampai lakukan. Maka seketika Nabi Adam langsung menyatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tidak sibuk mencari alasan kenapa melanggar itu. Iblis langsung menyadari kesalahan, menyatakan, iya Tuhan, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Apa yang dilakukan oleh iblis? Apa yang dikatakan oleh iblis ketika ditegur oleh Allah? Qal, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Iblis bukan langsung menyesal mengatakan, oh maafkan saya Tuhan, saya mohon ampun. Tidak. Tapi dia menjawab malah ngeles. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin saya akan sujud perintah untuk kepada dia? Karena aku lebih baik daripada dia. Kesombongannya itulah yang menjadikan kemudian kesalahan yang dilakukannya justru bertambah masalah. Kalau saudara, pelajaran penting dari firman Allah tersebut sekali lagi bahwa orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik itu bukan orang yang masa lalunya selembut sutra seperti salju, yang tanpa celah, tanpa noda. Boleh jadi orang itu telah banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Namun kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian menyadari dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyatakan bahwa ketika hambaku datang kepadaku mengharap ampunanku, dan seandainya dia membawa dosa
setinggi langit, akan aku ampuni dia. Ghafartu laka la ubali. Ku ampuni dia, aku tidak peduli, kata Allah. Bahkan seandainya seorang hamba datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, aku pun akan ampuni kalau dia mohon ampun. Aku tidak peduli. Dalam redaksi hadis yang lain sampai Allah mengatakan, i'mal ma syi'tum. Kerjakan apa yang kamu sukai, wahai hamba-hambaku. Tapi ketika engkau menyadari dan memohon ampun, akan aku ampuni. Maka saudara, betapa banyak ayat yang mendorong agar seseorang yang telah berbuat salah, sebaliknya juga mengecam kalau ada orang yang mengaku tidak punya salah. Al-Quran misalnya menyatakan di surah An-Najm ayat yang ke-32, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan menganggap diri kalian suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Karena yang paling mengetahui siapa di antara hamba Allah yang bertakwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berendah hati datang kepada Allah dengan membawa segala kekurangan, kekhilafan dan dosanya, Allah akan menyambutnya dengan sangat gembira. Inilah keutamaan yang berikutnya atas orang-orang yang bertobat mohon ampun. Apa pernyataan Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Perhatikan saudara, Allah sampai menyatakan sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim sampai membuat perumpamaan bagaimana besarnya cinta Allah itu kepada seorang hamba yang bertobat. Ada seorang musafir, dia bepergian jauh, kemudian barang-barangnya semuanya hilang, dicari tidak ketemu, sampai capek mencarinya, akhirnya ketiduran. Begitu terbangun, ternyata semua yang hilang sudah kembali. Orang itu begitu gembira, sujud syukur sambil berdoa, Allahumma antal abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku ini Tuhanmu. Sampai terbalik ngomongnya, Pak. Karena begitu gembiranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkomentar bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dari orang itu ketika menerima tobat hambanya. Itulah mengapa jaminan Allah atas orang yang datang memohon ampunan. Apa pernyataan Allah? Surah Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka masih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya lagi Pak Saudara, orang yang mohon ampunan ini, yang bertobat ini akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Malakul Arsh, para malaikat yang menyangga Arsh, yang selalu bertasbih memuji Allah. Sebagaimana firman Allah di surah Ghafir ayat yang ke-7, alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Ada sekelompok malaikat yang selalu bertasbih memuji Allah di arsy-Nya Allah sambil mendoakan manusia. Siapa yang beruntung mendapat doa malaikat ini? Yaitu orang-orang yang beriman. Berarti kita semua Saudara selalu didoakan oleh malaikat arsy. Apa doa malaikat itu? Faghfir lilladzina tabu. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang bertobat. Maka Bapak Saudara, sungguh sebuah anugerah dan rahmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak perlu kita takut kalau untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Jangan sampai merasa takut nanti kalau dosa. Tidak perlu takut. Namun juga bukan berarti keyakinan kita Allah Maha Pengampun bukan berarti kita dibolehkan untuk menganggap enteng dosa. Jangan. Kalau ada yang berkata, bolehkah saya berbuat dosa nanti saya terus mohon ampun? Maka jawabannya apa? Tidak. Karena kalau itu diniati itu masalah. Tapi kalau orang khilaf, itulah namanya manusia. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an suatu saat ini untuk membandingkan bagaimana posisi ini. Ada seorang yang datang kepadanya, wahai sahabat Nabi, saya telah membunuh orang. Dia sambil menghunus pisau yang berlumuran darah. Saya ingin bertobat sekarang. Apakah tobat saya diterima oleh Allah? Kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia langsung mundur dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Di hari yang lain ada seorang yang datang dengan membawa pisau, tapi masih bersih. Orang ini bertanya, wahai sahabat Nabi,
saya ingin membunuh orang, setelah itu saya ingin bertobat. Apakah tobat saya diterima? Sahabat 15 menjawab, tidak. Tobatmu tidak akan diterima. Kenapa? Jawaban beliau berbeda. Yang pertama, karena sudah terjadi, karena kekhilafan, maka kalau bertobat sungguh-sungguh diterima. Tapi yang kedua, belum terjadi, maka agama datang untuk mencegahnya. Itulah yang disebut prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah sangat sampai ada perbuatan yang terjadi. Maka kesadaran kita, keyakinan kita bahwa Allah Maha Pengampun bukan berarti kita dibolehkan mengenteng-entengkan perbuatan dosa. Karena sekecil apapun perbuatan dosa, kalau Allah menegakkan hisab dan keadilannya, itu akan tetap menjadi masalah. Namun, begitu kita telah berbuat khilaf sepanjang hayat masih di kandung badan, maka perhatikan firman Allah, saudara. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu wal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Dosa apapun akan diampuni oleh Allah. Liman taba, bagi orang-orang yang bertobat. Dosa syirik, dosa besar yang lain seperti al-mujahirun tidak diampuni. Liman lam yatub, bagi yang enggan dan tidak mau bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencerahkan taufik kepada kita semua untuk dapat selalu mohon ampun dan istiqomah di jalan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ittihadi wal islam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi awwalan taqwallaha wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا ورسولنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورسولنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون